فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ويجوز تحت التاء إلى آخره اعلم أنه يجوز إلحاق التاء وتركها في 4 مسائل. Ketahuilah bahwasanya boleh memakai ta atau meninggalkan ta ta'nits pada fi'il untuk menyesuaikan fa'il ini pada 4 masalah. Jadi ada pilihan bebas. Ada yang wajib, ada yang 4 ini adalah yang boleh, jawaz. Al-ula idza kana al-fa'ilu isman dhahiran majaziyat ta'nifi. Yang pertama yang boleh apabila fa'ilnya itu isim dhahir. Tadi di belakang majazi ta'nits, muannasnya majazi. Nahwu tala'at aw tala'a asy-syamsu qala ta'ala qad ja'atkum mau'izah wa qala faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Wa kal ayati allati dzakaraha al-musannifu wal ilhaqu ahsan. Contohnya adalah seperti tola'at asyamsu, boleh tola'at, boleh tola'am. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala mau'izah, muannasnya majazi. Di situ dalam ayat surat Yunus pakai ta, qad ja'atkum, telah datang pada kalian mau'izah. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah faman ja'ahu mau'izah, enggak pakai ta. Barang siapa yang datang kepadanya mau'izah dari Rabbnya. Dan juga seperti ayat yang disebutkan oleh musannif. Dan pada kondisi seperti ini al-ilhaq, memakai ta itu lebih ahsan. Ats-tsaniyah yang kedua, idza kana al-fa'ilu jam'a taksirin li mudzakkarin aw li muannats. Apabila fa'ilnya itu berbentuk jamak taksir, baik itu untuk mudzakkar atau untuk muannats. Karena jamak taksir itu walaupun secara umum dihukumi muannats, tapi tergantung yang dijamakkan. Ada yang jamak itu yang boleh. Makan. Wah, telepon-teleponan kamu. Makan. Karena walaupun jamak taksir itu secara umum dihukumi muannats, tapi ada yang jamak untuk mudzakkar atau jamak untuk muannats. Seperti ar-rijalu itu jamak taksir untuk mudzakkar. Kalau al-hunudu itu jamak taksir untuk muannats. Itu nanti pengaruh untuk boleh semuanya, tapi nanti pengaruh ke lebih bagusnya. Jadi jamak taksir itu secara umumnya dihukumi muannats. Cuma nanti ada yang dia itu jamak dari laki-laki atau jamak dari perempuan. Kalau jamak dari laki-laki nanti lebih bagus enggak pakai ta. Kalau jamak dari perempuan maka lebih bagusnya pakai ta. Qala ta'ala qalatil a'rabu. Wa qala wa jaa'a ikhwatu Yusuf. Fatta'nitsu 'ala at-ta'wili bil jama'ati wat tadhkiru 'ala at-ta'wili bil jam'i. Kenapa boleh pakai ta dan kenapa boleh enggak pakai? Karena kalau pakai ta itu ditakwil dengan jamaah. Qalatil a'rabu ay qalat jama'atil a'rab. Wa jaa'a ikhwah ay wa jaa'a jam'u ikhwah. Kalau pakai ta berarti ditakwil pakai jamaah, segerombolan. Kalau enggak pakai ta juga takwilnya itu jama', segerombolan juga tapi enggak pakai
ta. Jadi boleh dua-duanya. Paham sini? Jamak taksir itu bebas, boleh pakai ta, boleh nggak pakai. Kalau pakai ta itu takwilnya itu jamaah. Kalau nggak pakai ta itu ditakwil dengan jamak. Karena jamak taksir itu segerombolan artinya. Maka boleh. Fata'nitsu 'ala ta'wili bil jamaah. Ta'nits pakai ta ini karena takwilnya pakai jamaah. Kalau nggak pakai ta itu takwilnya dengan jamak. Faka'annaka fil halatil ula taqulu qamat jama'atur rijal. Itu qamat ar-rijalu ay qamat jama'atur rijali. Demikian juga qamat al-hunudu ay qamat jama'atul hunudi. Wa ka'annaka fil halati tsaniyah, dan kau pada keadaan yang kedua yaitu ditakwil dengan jamak, seakan-akan kau mengatakan qama jamur rijal. Maka enggak pakai ta, wa jamul hunum. Wal ahsanu ilhaqut ta'i ma'al muannats wa tarkuha ma'al mudzakkar. Dan lebih bagus walaupun dua-duanya boleh, tapi tetap ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus pakai ta kalau itu adalah jamak taksir dari muannats, wa tarkuha ma'al mudzakkar, jamak taksir, dan enggak pakai ta kalau jamak taksir dari mudzakkar. Wa hatanil mas'alatani dzakarahumul musannif. Dan dua masalah yang telah lalu ini, yaitu yang pertama sama yang kedua ini, dua-duanya sudah disebutkan musannif. Kalau yang ketiga sama yang keempat nanti itu keluar enggak disebutkan musannif. Sebagaimana di matan, ya kan? Di matan dikatakan wa yajuzu tarkutta idza kana al-fa'ilu majaziyat ta'nits, kemudian wa hukmul musanna wal majmu' jam'at tasyihin hukmul mufrad itu. Maka dua masalah ini disebutkan oleh musannif. Adapun yang ketiga, ats-tsalitsatu idza kana al-fa'ilul muannatsu fa'ilan li ni'ma wa bi'sa. Kalau itu adalah fa'il untuk ni'ma dan bi'sa, dan itu adalah fa'il perempuan. Kalau untuk ni'ma dan bi'sa maka itu boleh, walaupun perempuan. Hakiki ataupun majazi, kalau itu fa'ilnya kalau dia itu fa'ilnya ni'ma dan bi'sa itu boleh. Pakai tak boleh, enggak pakai. Nahwu nikmat al-mar'ah boleh, au ni'mal mar'ah juga boleh. Nikmat au ni'mal mar'atu hindun, wa bi'sat au bi'sal mar'atu da'dun atau da'du boleh. Wal ilhaqu ahsan, dan penyesuaian. Wal ilhaq berarti menyesuaikan, itu lebih bagus. Ilhaq penyesuaian, karena ini bahas cuma wanita tok. Failnya wanita tok, berarti kalau dipakai ta berarti menyesuaikan failnya, itu lebih bagus, tapi enggak wajib. Enggak wajib. Ar-rabi'atu, yang keempat, idza fusila bainal atau idza fasala bainal fi'li wal fa'ilil muannatsil haqiqi fasilun ghairu illah. Apabila memisah antara fi'il dan fa'il yang perempuan hakiki, tadi kan perempuan hakiki kan hukumnya wajib. Tapi kalau dipisah dan pemisahnya itu selain illah, ini boleh dua-duanya, enggak jadi wajib. Berarti kan seandainya enggak dipisah, ini kan wajib karena muannats hakiki, wajib pakai ta seharusnya. Ketika dipisah, dilihat kalau pemisahnya ini adalah selain illah, maka hukum wajib tadi luntur dan menjadi boleh. Nanti kalau pemisahnya itu illah, jadi wajib lawannya itu wajib enggak pakai ta. Diperhatikan, muannats hakiki pada asalnya ketika bersambung langsung dengan fi'il, ini hukumnya wajib pakai ta. Ketika dipisah dengan selain illah, maka jadi turun, jadi boleh. Ketika pemisahnya itu illah,
maka menjadi nggak boleh pakai ta, harus nggak pakai itu. Nahu ja'atil yauma imra'atun, ja'atil yauma imra'atun, dan juga boleh bitaknifi wa ja'al yauma imra'atun, juga boleh bitadzkir. Walil haq ahsan, penyesuaian lebih pas, menggunakan ta ini lebih pas karena lebih sesuai, cuma nggak wajib karena ada fasil, karena ada pemisah. Fa in kana al-fasilu illa, apabila pemisahnya itu illa, nahwu ma qama illa hindun, dan kalau pemisahnya itu illa sudah pasti hanya dalam surah istitsna yang mufarrad. Maka wajib inda jumhurin nuhati tarku ta'it ta'nif. Kalau pemisahnya itu berupa ilah dan itu hanya dalam istitsna mufarrad, maka menurut jumhur para nuha justru malah wajib meninggalkan ta. Kenapa? Li'annal fa'ila fil haqiqati mudzakkarun mahdhufun wa huwa lafdu ahadun. Karena sebenarnya kalau dalam gambaran istitsna mufarrad ini, fa'il secara hakikatnya itu bukanlah yang setelah ilah, bukan, tapi di sana ada fa'il yang mudzakkar mahdhuf, yaitu ahadun. Karena tidak ada yang datang kecuali hindun, artinya tidak ada seorang pun yang datang kecuali hindun itu. Sebagaimana kaidah dalam istitsna mufarrad itu, sebenarnya kalau belum ada fa'ilnya berarti fa'ilnya itu adalah lafaz ahadun. Sehingga karena aslinya itu adalah lafaz ahad, enggak boleh dipakai ta'nits. Idil makna ma qama ahadun illa hindun wa hindun badalun minhu. Ini dalam istitsna mufarrad. Jadi enggak boleh kamu katakan ma qamat illa hindun. Kenapa? Karena kamu kalau pakai ta itu nanti istitsnanya itu enggak sempurna. Istitsnanya itu enggak sempurna, perhatikan. Tidak ada di sini. Tapi kalau sampean bisa mikir itu gitu. Kenapa enggak boleh pakai ta? Karena kalau seandainya sampean pakai ta, itu istitsnanya enggak jadi sempurna, sebab mustatsna minhunya yang dikecualikan darinya itu namanya mustatsna minhu. Itu nanti enggak jadi semua orang, cukup wanita tok kalau gitu. Kalau ma qamat illa hindu, tidak ada wanita yang datang kecuali hindu. Nah, gitu nanti jadinya. Paham? Tapi kalau ma qama umum, baik laki-laki maupun wanita. Sehingga istitsna mufarradnya itu sempurna. Karena sebenarnya sudah saya jelaskan dahulu, istitsna mufarrad itu tujuannya sebenarnya itu bukanlah istitsna, melainkan apa? Melainkan hasr, pembatasan, itsbat al-muhasib. Itsbat yang dibatasi, sebenarnya enggak ingin mengecualikan, enggak. Istitsna mufarrad itu bukan termasuk balaghah istitsna, bukan, dia termasuk hasr. Makanya kalau seandainya maqamat illa hindun, itu nanti mustatsna minhunya itu menjadi tidak sempurna karena hanya mencakup para wanita saja. Sedangkan tujuan dari uslub istitsna mufarrad ini bukan hanya mengecualikan dari perempuan, bukan, tapi semuanya, nggak ada seorang pun yang datang kecuali hindun, baik laki-laki maupun perempuan, nggak ada yang datang, cuma hindun saja. Tapi ketika sampean katakan maqamat illa hindun, itu seakan-akan sampean hanya membahas dari kalangan para wanita saja, sehingga berangkat dari situlah jumhur melarang untuk menggunakan ta'nits pada istitsna jenis ini. Dipahami? Itulah 4 keadaan di mana penggunaan ta
itu dibolehkan, boleh menggunakan, boleh tidak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa minha anna al-asla fihi an yaliya fi'lahu thumma yudhkara al-maf'ulu nahwu wa waritha Sulaiman Dawuda. Dan di antara hukum fa'il adalah hukum asalnya fa'il itu an yaliya, menyusul langsung fi'ilnya, menyusul fi'ilnya secara langsung, berarti datang langsung setelah fi'ilnya. Tsumma yudhkarul maf'ul, kemudian baru setelah itu disebutkan maf'ul. Nahwu contohnya adalah wa waritha Sulaiman Dawud, dan Sulaiman mewarisi Dawud. Karena Dawud ayahnya, beliau alaihi wassalatu wassalam. Wa qad yata'akhkharu, dan hukum ini kadang hukum bahwasanya hukum asal bahwasanya susunannya itu fi'il, fa'il, maf'ul ini kadang terlanggar, sehingga waqad yata'akhkharul fa'ilu wa yataqaddamul maf'ul, dan kadang fa'il itu di belakang dan maf'ul maju ke depan secara jawazan, secara boleh. Berarti bebas, boleh fi'il, fa'il, maf'ul, boleh fi'il, maf'ul, fa'il. Nahu walaqad jaa'a ala fir'aun an-nuzur, telah datang kepada Fir'aun dan bala tentaranya semuanya itu an-nuzur, yaitu para pemberi atau ayat-ayat peringatan. Ini boleh, walaqad jaa'a an-nuzuru ala fir'aun juga boleh. Demikian juga boleh walaqad jaa'a ala fir'aun an-nuzur kalau seandainya tidak di dalam Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Qur'an enggak boleh diubah-ubah. Wa wujuban, dan kadang juga wajib didahulukan maf'ul daripada fa'il. Contohnya syaghalatna amwaluna, telah menyibukkan kami harta-harta kami. Karena kalau seandainya ini fa'ilnya diakhirkan, kalau seandainya maf'ulnya diakhirkan, nanti akan memisah dhamir. Nah itu menjadi dhamir munfasil, padahal bisa pakai muttasil, dan itu hukumnya enggak boleh. Maka wajib didahulukan maf'ul daripada fa'il. Nanti ada. Dan contohnya juga wa idibtala Ibrahim rabbuhu, dan ketika menguji Ibrahim Rabbnya sendiri. Karena kalau seandainya di sini didahulukan rabbuhu daripada Ibrahim, nanti dhamir ini akan kembali ke belakang secara lafaz dan secara rutbah, dan itu enggak boleh. Akan ada kembalian dhamir kepada belakang secara lafaz dan rutbah, dan itu enggak boleh. Di sini menggunakan uslub secara balaghah, menggunakan uslub didahulukan maf'ul bih, kemudian diakhirkan fa'il, kemudian memudhaf kepada dhamir maf'ul. Ini karena untuk wallahu a'lam, sebagai penjelasan bahwasannya yang menguji Ibrahim itu bukan siapa-siapa, melainkan Rabbnya sendiri. Dan kamu tahu kalau ujian itu dari Rabb, ujian dari Rabb gak akan menyakiti, ujian dari Rabb gak akan merugikan, ujian dari Rabbmu tidak akan membuatmu rugi, ujian dari Rabbmu tidak akan semuanya tidak akan membuatmu jelek, karena itu Rabbmu sendiri. Kalau kita tahu, kalau kita sadar ujian itu dari Rabb kita, sementara Rabb kita itu adalah zat yang paling menyayangi kita, maka kita akan husnudzon. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan menguji kita itu Allah ingin menghancurkan, atau Allah itu ingin menyakiti, atau Allah itu ingin mendolimi. Tidak mungkin. Allah itu Rabb kita sendiri. Allah itu Rabb kita sendiri. Sedangkan Rabb yang namanya Rabb adalah yang memelihara kita, yang menyayangi kita. Itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan
khabar bahwasanya yang menguji Ibrahim itu bukan siapa-siapa. Yang menguji Ibrahim adalah Rabb-nya sendiri, sehingga tidak mungkin ujian itu memberatkan atau menyakitkan. Nah, ini juga seharusnya kita jadikan pelajaran. Itu termasuk salah satu hikmahnya di sini selain dari hukum nahwu, hukum secara balaghah dan hukum secara tafsir ayat Al-Qur'an. Itulah kenapa di sini tidak menggunakan siyak seperti biasa fi'il fa'il maf'ul, tapi fi'il maf'ul fa'il. Kamu tidak bisa menggapai itu makna balaghah itu. Ini secara wajib. Pokoknya taqaddamul maf'ul 'alal fi'li wal fa'ili jawazan. Dan kadang maf'ul ini kadang nyalipnya itu enggak cuma nyalip fa'il. Nyalip kono sak fi'il barang salib ambil maf'ul. Kadang maf'ul itu mendahului fi'il dan juga fa'il secara boleh. Nahu fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sekelompok mereka dustakan, sekelompok yang lain lagi mereka bunuh. Sekelompok dari kalangan para nabi mereka dustakan, sekelompok yang lain lagi mereka bunuh. Itulah Yahudi. Wa wujuban, dan ada kalanya juga wajib. Contohnya fa ayya ayatillahi tunkirun, maka ayat Allah yang mana yang kalian ingkari. Kenapa fa ayya ayatillahi tunkirun itu wajib? Didahulukan maf'ul bihnya li'anna ismal istifhami lahu sadrul kalam, karena sesungguhnya isim istifham itu punya hak untuk dikedepankan. Qala syarih wafaqahullah ta'ala qawluhu wa minha annal asla ila akhiri hadha huwal hukmul khamis. Ini adalah hukum yang kelima. Wa huwa annal asla fil fa'ili an yu'ta bihi ba'da fi'lihi mubasyaratan, yaitu hukum asal fa'il itu adalah didatangkan langsung setelah fi'ilnya. Li'annahu munazzalun minhu manzilata juz'ihi, karena fa'il itu didudukkan dari fi'il itu sekedudukan dengan satu bagian. Tsumma yaji'ul maf'ul ba'dahuma, setelah itu baru datang maf'ul setelah mereka berdua. Bagian utama dulu dipenuhi. Jadi rukun fi'il itu apa? Ya fa'il. Seharusnya orang kedua inilah yang harus didatangkan terlebih dahulu. Setelah itu baru datang maf'ul, karena maf'ul itu orang ketiga, dan mungkin seorang itu menyayangi orang ketiganya daripada orang keduanya. Li'annahu fudlah, karena maf'ul ini adalah fudlah, lebihan. Nahu daraba Zaidun amron wa kal ayat allati dzakaraha al-musannif. Wa mithlul maf'ul fi dzalika baqiyatu ma'mulatil fi'l. Dan bukan hanya maf'ul bi saja ini yang seperti ini, bahkan yang sesuai, yang semisal dengan maf'ul juga dalam bab ini, dalam bab masalah urutan adalah ma'mulatul fi'il. Ma'mulnya fi'il yang lain mencakup muta'alliq, mencakup maf'ul fi, mencakup maf'ul li ajli, mencakup maf'ul mutlaq. Semua maf'ulat itu haknya itu dinomorduakan daripada fa'il. Fa'il itu yang paling utama. Likauniha fudlah, karena semua itu adalah fudlah, yang paling utama itu fa'il. Jadi jadikanlah aku darimu seperti fa'il dari fi'il. Jangan anggap seperti maf'ul yang lain. Nahwu qama Zaidun amsi au musri'an au nahwi dzalik. Qama Zaidun amsi sebagai maf'ul fi dhorof. Boleh juga qama amsi Zaidun. Hukumnya sama. Jadi ini hukum seperti ini, bahwasanya didahulukan fa'il daripada maf'ul bih, itu bukan hanya maf'ul bih saja, bahkan seluruh ma'mul, seluruh maf'ulat dan juga seluruh muta'alliqat, semuanya hukumnya setelah fa'il. Ini secara rutbah namanya. Ini kita sedang membahas tentang susunan kata
secara rutbah, karena dalam bahasa Arab itu orang Arab itu punya dua susunan, susunan secara lafaz dan susunan secara rutbah. Susunan secara rutbah nggak bisa berubah-berubah, susunan secara lafaz boleh berubah-berubah. Mau di nomor berapa Pak diberapakan pun, kalau memang kamu adalah nomor 2, maka kamu tetap nomor 2. Itu namanya susunan rutbah dan susunan lafaz. Lafaz itu bisa dirubah-rubah, ditaruh di belakang, ditaruh di jauh, tapi tetap secara rutbah kamulah yang paling dekat. Itu namanya rutbah dan juga lafaz. Makanya susunan rutbah mubtada khobar itu rutbah. Susunan secara lafaz boleh khobar dulu, boleh mubtada dulu. Tapi kalau susunan secara rutbah, mubtada pertama, khobar kedua. Susunan secara rutbah, fi'il, fa'il, maf'ul. Ini susunan secara rutbah. Secara lafaz boleh maf'ul dulu, baru fi'il, baru fa'il. Boleh fi'il dulu, baru maf'ul, baru fa'il. Terserah. Secara lafaz bebas. Yang penting, yang paling utama itu punya pedoman secara rutbah. Qala wa qalu wa qad yata'akhkharul fa'ilu ila akhiri ay anna hadzal asla qad yatakhallaf. Bahwasanya hukum asal ini kadang enggak terpenuhi. Yatakhallaf itu kadang absen. Hukum asal ini kadang absen. Kadang enggak seperti itu. Fa yata'akhkharul fa'ilu atau fa yata'akhkharul fa'ilu wa yataqaddamul maf'ulu. Kadang fa'il itu malah di belakang dan maf'ul itu kadang di depan. Imma jawazan, kadang boleh. Nahwu daraba Zaidan amrun wa kamihal musannif fa kullun min Zaidan wa ala fir'auna maf'ulun bihi muqaddam, masing-masing dari Zaidan dan juga ala fir'aun wal qad jaa ala fir'aun itu maf'ul bihi yang didahulukan. Wa amrun dalam contoh kita, wan nuzur dalam contoh ayat, fa'ilun muakhkhar, lah fa'il yang diakhirkan secara lafaz. Secara rutbah tetap dia nomor 2. Jawazan hukumnya secara boleh. Wa inna ma kana hadza at-ta'khiru jaizan li'annahu la mani'a min taqdimihi. Kenapa takdim takhir susunan acak ini hanya dihukumi boleh? Karena enggak ada yang melarang untuk dikembalikan sesuai dengan susunan rutbah. Min taqdimi, untuk didahulukan ke depan lagi enggak apa-apa, atau ditaruh di belakang juga enggak apa-apa. Enggak ada penghalang sama sekali. Maka kalau nggak ada penghalang dihukumi boleh, nggak ada yang mewajibkan juga dihukumi boleh. Boleh itu antara dia adalah posisi yang paling tengah ketika tidak adanya penghalang dan tidak adanya pendorong. Itu namanya boleh. Kalau ada yang mewajibkan jadi nggak boleh, wajib. Kalau ada yang melarang jadi nggak boleh, jadi terlarang. Itu hukum boleh itu di tengah-tengah antara hukum wajib dan terlarang. Wa imma wujuban, kadang juga hukum itu secara wajib. Wa dzalika fi mawadhi'a, yang demikian itu pada beberapa kasus, pada beberapa tempat. Kapan wajib didahulukan maf'ul daripada fa'il? Minha, yang pertama, idza kana al-fa'ilu isman dhahiran, apabila fa'ilnya itu isim dhahir. Wal maf'ulu dhamiran muttasilan bi fi'lihi, sedangkan maf'ul bihnya adalah dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya, dhamir muttasil. Nah, seperti ini enggak mungkin bisa dipisah. Kenapa? Karena kalau bisa dipisah akan melanggar kaidah. Nahwu syaghalatna amwaluna. Syaghalatna sebagai maf'ul bih, amwaluna, amwal sebagai fa'il. Ini enggak boleh di syaghalat amwaluna iyana, enggak boleh. Kenapa? Wa inna ma wajaba ta'khirul fa'ili fi hadhil halah. Kenapa kok wajib untuk mengakhirkan fa'il pada kondisi seperti ini? Li'annahu la yajuzu faslud dhamiri ma imkani waslihi, karena enggak boleh memisah dhamir bersama dengan kemungkinan untuk menyambungnya. Selama dhamir itu bisa muttasil, enggak boleh jadi munfasil. Makanya enggak boleh seperti ini, karena dia akan melanggar kaidah dalam bab dhamir. Fala yuqalu syaghalat amwaluna iyana, maka enggak boleh dikatakan syaghalat amwaluna iyana, karena sebenarnya iyana ini
Dhamir munfasil ini boleh pakai dhamir muttasil, maka itu lebih diwajibkan, lebih diutamakan, sehingga harus pakai syaghalatna. Enggak perlu syaghalat amwaluna iyana. Ya, kawan. Wa minha, yang kedua, kapan wajib mengakhirkan fa'il daripada maf'ul? Idza tasala bil fa'ili dhamirun ya'udu 'alal maf'ul. Apabila bersambung dengan fa'il tadi dhamir yang akan kembali kepada maf'ul, yang maf'ulnya itu di depan, maka enggak boleh dibelakangkan. Apabila fa'ilnya itu nyambung kepada dhamir, mudhof kepada dhamir yang akan kembali kepada maf'ul, maka seperti ini otomatis maf'ulnya harus ditaruh di depan, karena dhamir itu kembalinya kemana? Ke depan, nggak boleh ke belakang. Dhamir itu nggak boleh kembalinya ke belakang secara lafaz dan rutbah. Kalau pas fa'ilnya itu gendong domirnya maf'ul, ya berarti otomatis maf'ulnya harus taruh di depan supaya kembaliannya domir itu ke depan. Kalau seandainya fa'ilnya ini gendong domirnya maf'ul, kemudian maf'ulnya ditaruh di belakang, lah otomatis nanti domir itu baliknya ke belakang, dan itu nggak boleh, karena kebetulan ini domirnya maf'ul, di mana maf'ul itu secara rutbah itu belakang. Kalau seandainya wa idibtala rabbuhu Ibrahima, maka domirnya hu itu balik kepada Ibrahim, balik kepada maf'ul, dan dia secara lafaz itu juga di belakang, dan juga secara rutbah susunan maf'ul itu juga di belakang, maka nggak boleh, kecuali dalam kasus domir sya'an. Kecuali dalam kasus domir sya'an itulah baru boleh. Dan ada beberapa kasus lagi yang boleh domir itu balik ke belakang, ada sekitar 6 atau 4. Yang jelas seperti ini nggak boleh. Wa idibtala rabbuhu Ibrahima nggak boleh, maka harus mau nggak mau harus Ibrahima ditaruh di depan, baru setelah itu rabbuhu. Wa innama wajaba ta'khiru fi hadhil halah. Kenapa kok wajib diakhirkan fa'ilnya pada kasus seperti ini, pada keadaan seperti ini? Li'annahu law quddima, karena kalau seandainya fa'ilnya ditaruh di depan, lazima audud dhamiri, akan mengharuskan lazima audad dhamiri min mutaqaddimin, maka akan mengharuskan kembalinya dhamir dari sesuatu yang ada di depannya, min mutaqaddimin lafdon, kembalinya domir dari sesuatu yang ada di depan, maksudnya balik ke belakang, itu namanya min mutaqaddimin, mengharuskan kembalinya domir dari sesuatu yang di depan. Itu nggak boleh, domir itu kembalinya dari sesuatu yang di belakang, belakang balik ke depan, nggak boleh, depan balik ke belakang nggak boleh. Pak Mekwa, lazima audad domiri min mutaqaddimin lafdon, dari sesuatu yang di depan, berarti maknanya domirnya balik ke belakang karena dari sesuatu yang depan. Seharusnya domir itu min mutaakhir, domir itu harusnya balik dari sesuatu yang di belakang, bukan malah balik dari sesuatu yang di depan. Secara lafdon wa rutbatan, secara lafaz maupun secara rutbah, wa huwa la yajuz, sedangkan hukum ini enggak boleh dalam ilmu nahwu. Paham dong? Yang tulis illa fi mawadhi'a wa huwa la yajuzu illa fi mawadhi' minha dhamirus sya'n, kecuali dalam beberapa tempat, di antaranya juga adalah dhamir sya'n. Maka seperti ini enggak boleh. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu, enggak boleh. Wa idibtala rabbuhu Ibrahim,
Karena nanti Bu akan balik ke Ibrahim yang sudah di belakang secara lafaz juga secara rutbah itu enggak boleh. Dan selain dari kaidah nahwu tadi, salah satu hikmahnya adalah tadi untuk menjelaskan bahwasanya yang menguji Ibrahim itu bukan siapa-siapa tapi Rabb-nya. Demikian juga ujian dari guru yang sayang ini juga enggak untuk menghancurkan tapi juga untuk mendidik. Kalau ujian dari polisi kadang bikin SIM, kadang wis bener-bener disumprit. Tapi kalau kamu tahu ujian, ikhtibar, imtihan itu adalah dari zat yang gak mungkin pernah menyakitimu, gak mungkin pernah punya keinginan buruk kepadamu, maka kamu akan berbaik sangka terus di dalam menghadapi ujian tersebut, dan itu akan sangat bermanfaat untuk menghadapinya. Qala wa qaluhu nahwu fariqan kadzabu al-ayata fa fariqan maf'ulun bihi muqaddam jawazan. Fariqan di sini robnya maf'ul bih yang didahulukan secara boleh. Idlamani amin ta'khiri, sebab enggak ada juga yang melarang untuk ditakhir. Sehingga boleh, enggak ada yang mengharuskan dikedepankan, juga enggak ada yang mengharuskan, enggak ada yang mencegah untuk dibelakangkan, jadi boleh. Faqauluhu wa wujuban ila akhirih ay wa dzalika fi mawadhi'a. Kadang juga maf'ul itu wajib mendahului fa'il dan juga fi'il. Itu di dalam beberapa kasus, di antaranya minha idza kana lahu sadrul kalam kasma'il istifham, apabila maf'ul bihnya kebetulan punya sadrul kalam, punya hak untuk di depan, seperti isim istifham wa nahwiha, dan juga semisal dari isim istifham. Kaqaulika man darabta, enggak boleh darabta man, enggak boleh darabta man enggak boleh. Kayak saya pun kemarin Pak, ya. Lahanta. Apalagi enggak kok. Anak aina. Anak aku kemarin bilang anak aina. Kebalik, aina anak gitu loh. Enggak boleh anak aina. Karena aina itu punya sadrul kalam. Anak aina. Baik bahasa Arabnya orang Gontor aja. Anak aina. Enggak sampai itu katanya lahatta. Kok bisa lahatta itu? Oh, lahatta enggak sampai. Kaqaulika man darabta, maka seperti ini wajib di depan. Wa kamitsal musannif, dan seperti contohnya musannif, faman wa ayya maf'ulun bihi muqaddamun wujuban, maf'ul bihi muqaddam secara wajib. La likauni isma istifham, karena keberadaan maf'ul tadi sebagai isim istifham. Wa huwa mimma lahu sadrul kalam, dan isim istifham itu adalah termasuk apa-apa yang memiliki hak untuk di depan. Wa ta'khiruhu munafin lis-sadar, sedangkan pengakhirannya itu akan meniadakan, bertentangan dengan haknya sebagai orang yang berhak atau sebagai sesuatu yang berhak di depan, sehingga dihukumi wajib dikedepankan. Cukup atau nambah? Cukup berarti. Gak boleh nambah ini berarti. Cukup sih? Cukup. Wah, kamu juga seleranya cukup. Baik, sampai sini dulu ya kawan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kamu bilang nambah, ya nambah. Iya,
Iku dikumpul teko kabeh, teko konter kabeh maksudnya. Aku malah ra ngerti malah sing disebut iku.